Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trianur Elianti, Stambuk 2161 Jenderal 1 dari jurusan Administrasi Pendidikan Konsentrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, kelas ADM-TIK A. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep kedisiplinan dan batasan-batasan kehadiran peserta didik. Yang pertama, konsep kedisiplinan peserta didik. Pengertian disiplin adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Ada 3 macam disiplin, yaitu yang pertama, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian. Yang kedua, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permisif. Yang ketiga, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. Berdasarkan 3 konsep disiplin tersebut, kemudian dikemukakan teknik-teknik alternatif pembinaan disiplin peserta didik, yaitu yang pertama, teknik eksternal kontrol adalah suatu teknik di mana peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik. Yang kedua, teknik inner control atau internal control adalah mengupayakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri. Yang ketiga, teknik cooperative control adalah antara pendidik dan peserta didik harus saling bekerja sama dengan baik dalam menegakkan disiplin. Kontrak atau perjanjian seperti ini sangat penting, oleh karenanya dengan cara demikianlah pendidik dan peserta didik dapat bekerja sama dengan baik. Dalam suasana demikian, maka peserta didik juga merasa dihargai inisiatif yang berasal dari dirinya, biarpun itu berbeda dengan inisiatif guru, asalkan baik juga diterima oleh guru dan peserta didik lainnya. Yang B. Batasan kehadiran peserta didik. Kehadiran siswa di sekolah atau school attention adalah kehadiran dan keikutsertaan siswa secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik siswa terhadap kegiatan-kegiatan sekolah. Pengertian kehadiran seperti yang dikemukakan di atas seringkali dipertanyakan, terutama pada saat teknologi pendidikan dan pengajaran telah berkembang pesat, seperti sekarang ini. Kalau misalnya saja aktivitas-aktivitas sekolah dapat dipancarkan melalui TV dan bisa sampai ke rumah, apakah kehadiran peserta didik secara fisik di sekolah masih dipandang mutlak? Jika pendidikan atau pengajaran dipandang sebagai sekedar penyampaian pengetahuan, sedangkan para siswa dapat menyerap pesan-pesan pendidikan melalui layar kacanya di rumah, ketidakhadiran siswa di sekolah secara fisik mungkin tidak menjadi persoalan. Sebaliknya, jika pendidikan bukan sekedar penyerapan ilmu pengetahuan, melainkan lebih jauh membutuhkan keterlibatan sekolah aktif secara fisik dan mental dalam prosesnya, maka kehadiran secara fisik di sekolah tetap penting apapun alasannya. Dan bagaimana canggihnya teknologi yang dipergunakan, pendidikan telah lama dipandang sebagai suatu aktivitas yang harus melibatkan siswa secara aktif dan tidak sekedar sebagai penyampaian informasi belaka. Dalam konteks pembimbingan atau bimbingan dan konseling, ketidakhadiran siswa hendaknya dipandang sebagai sebuah
gejala dari inti masalah yang sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam upaya membantu siswa yang mengalami kesulitan dalam kehadirannya di sekolah, maka guru atau konselor seharusnya dapat memahami latar belakang dan faktor-faktor penyebab ketidakhadirannya untuk menemukan inti masalah yang sebenarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.